Sore Pak Lesius. Sore. Kita udah lama nggak berbincang-bincang mengenai properti ya Pak. Sejak kamu beli rumah ya. Aduh. Iya Pak. Bapak, ini kan Bapak udah expert banget tentunya dalam dunia properti dan juga dengan dunia bank. Karena Bapak backgroundnya kan kita sama-sama tahu sebagai notaris dan PPAT, bahkan hampir puluhan tahun ya Pak ya? Iya. Iya. Karena itu Pak, kita mau belajar banyak nih Pak mengenai beli rumah aman dengan KPR. Ini adik saya mau bertanya sama Pak Lesius, hal-hal apa saja sih yang perlu disiapkan sebelum beli rumah dengan cara KPR agar bisa di-approve oleh bank? Pertama, judulnya bagus nih, beli rumah aman dengan cara KPR. Karena kalau caranya tunai, biasanya ada lebih banyak risiko. Jadi kalau orang pakai KPR, otomatis si dokumen itu udah disortir sama bank kan. Jadi bank ada punya bagian analis, bagian appraisal, terus dia nunjuk notaris yang benar juga. Kalau banknya benar, biasanya akan ada notaris rekanan yang cukup baik, sehingga secara umum debitur atau si orang yang beli rumah akan lebih terlindungi, lebih terjaga gitu ya. Dan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum beli rumah dengan cara KPR agar bisa di-approve. Nah ini untuk bisa di-approve tentunya kecukupan penghasilan dia. Jadi pada waktu orang mau ke bank itu kan pada waktu dia mau beli rumah dia mesti punya uang 20-30% misalnya untuk uang muka. Ya waktu itu kamu berapa? 10% ya? Iya, kurang lebih 10%. Nah 10% karena kamu rumah pertama waktu itu dan ada keringanan, 90%-nya boleh kredit. Nah tentu bank akan ngelihat kemampuan bayar itu biasanya totalnya itu 1/3 dari income. Jadi total utang buat kredit card, buat motor, buat apa itu nggak boleh dari 1/3 income. Kalau lewat dari itu biasanya orang akan macet atau ngos-ngosan bayarnya. Jadi yang perlu disiapkan sebetulnya adalah satu, uang muka harus ditabung. Nah supaya nggak kalah sama inflasi, uang mukanya harus ditabung dalam bentuk saham. Kayak kamu waktu itu saham ya kalau nggak salah ya, saham logam mulia. Nah itu udah bagus banget. Nah setelah dapat uang mukanya baru mengajukan ke bank untuk supaya bisa di-approve. Nah supaya bisa di-approve tentunya harus ada aliran income yang benar ya, artinya bank bisa tahu oh ya ternyata stabil nih income. Itu kalau pegawai. Kalau misalnya dia pengusaha, artinya banyak anak muda sekarang usaha sendiri, itu akan lebih lama. Periode yang dia lihat itu mungkin setahun atau 2 tahun dari bukunya atau dari banknya, karena kan income-nya kan naik turun, nggak tentu. Jadi dia si bank itu pengen tahu lebih benar sebenarnya income-nya kayak apa sih, mampu nggak sih ini bayar gitu. Itu kalau sendiri. Kalau berdua dia kawin, dapat pasangan yang baik, yang maksudnya income juga bagus, itu bisa join income. Jadi lebih gampang lagi KPR. Gitu ya, jadi itu yang perlu disiapkan. Oke Pak, terus gimana sih Pak cara memilih, kan banyak sekali promo bank nih Pak yang sangat-sangat menarik nih Pak, dan yang ditawarkan ke kita nih, jangan sampai di tengah jalan kita terjebak nih. Tipsnya lebih baik pilih suku bunga fix atau floating sih Pak sebenarnya? Kalau saya nomor 1 milih banknya. Kalau saya bukan soal promonya atau apa. Jadi ada bank-bank tertentu yang dia punya track record bagus di dalam hal apa ya istilahnya memperlakukan debitur. Jadi fairness-nya atau apa, nah fair atau nggak fairnya kalau ditanya promo, yang penting jangan terjebak hanya ke bunga murah. Di awal ya? Di awalnya murah. Terus nanti dia bisa naik kan. Nah, artinya dari masa fix, pada waktu fixnya bisa 3 tahun dia bunganya fix. Artinya cicilannya tetap. Tapi tiba-tiba setelah masa fix berakhir, dia floating, tapi floatingnya seenaknya naiknya. Oh, tinggi banget ya. Saya sendiri pernah ngalamin waktu Krismon tahun 98, saya masih seusia kamu mungkin ya, 20 berapa ya, 27, 30 gitu. Itu naiknya waktu itu sampai 3 kali lipat cicilannya. Bunganya tentu naik 3 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Karena zaman itu nggak ada pakai fix. Jadi waktu itu tahun 98, 99 itu namanya kredit itu selalu nggak ada pakai fix gitu, nggak ada floating dia. Jadi begitu Krismon bunga bank jadi 30%, 40%, ya kita jadi sekian kali lipat bayarnya. Nah sekarang untung nggak seperti itu, ada fix. Terus gimana caranya supaya nggak terjebak? Tentunya ya akhirnya referensi ya dari orang-orang praktisi di lapangan. Itu dia pengalaman sekali ya Pak. dari saudara. Terus kedua ada baiknya konsultasi ke pihak-pihak yang sering berhubungan dengan bank yang bersangkutan. Jadi contohnya kalau kita sering ingetin, tolong dicek setelah fix
floatingnya tuh kayak apa. Ada yang dipatok, misalnya dia 2% di atas SBI rate. Jadi kalau SBI dari Bank Indonesia bilang bunga SBI 6%, dia di atasnya itu 2%. Jadi kenaikannya bisa dijamin ya. Ada juga yang dia floating biasa, tapi bank itu terkenal cukup fair, jadi nggak main genjot aja sehingga cicilannya nggak loncat. Lalu proses pelunasan sebagian. Jadi di tengah jalan itu orang untuk lunasin sebagian itu boleh apa enggak? Berapa kali setahun? Ada bank tertentu dia setiap tahun hanya boleh 1 kali. Ada bank lain yang boleh berkali-kali boleh. Misalnya dia cicilan 5 juta, pinjem outstandingnya 1 miliar. Terus begitu dia mau pelunasan, dia punya uang 100 juta, boleh nggak dia ngelunasin lebih banyak 100 juta? Ada bank tertentu yang membolehkan, dan ada penalti tentunya. Nah, penaltinya bukan dihitung dari 1M, tapi dihitung dari 100 juta. Jadi itu semua harus dilihat masing-masing bank kayak apa. Ada yang cukup besar sampai 3% dendanya, ada yang macam-macam. Dan itu yang mesti kita harus hati-hati tahu banget ya Pak, rulesnya seperti apa, jangan sampai kita terjebak ya Pak ya. Jangan cuma lihat dari form aplikasi tapi nanya ya. Tapi secara umum bank memang nggak pernah buka perjanjian kreditnya di depan, dikasih lihat di depan semua, enggak. Tetapi pada umumnya si sales yang baik, mereka juga akan terangkan semua konsekuensinya itu.